Stop! Jangan makan daging dulu hari ini. Kamu tahu nggak? Kalau hari ke-7 Imlek itu sebenarnya adalah hari ulang tahun kamu. Iya, kamu, saya, dan kita semua. Secara tradisi, hari ke-7 itu disebut juga dengan Hari Manusia. Tapi masalahnya, banyak orang yang salah kaprah dan malah ngelewatin ritual paling penting yang bisa nentuin hoki kita setahun ke depan. Cuma gara-gara satu mangkuk sayur ini. Kenapa kita harus makan 7 jenis sayur? Bukan cuma biar sehat ya, tapi ini adalah kode keberuntungan dari leluhur kita. Secara logika, setelah seminggu kita balas dendam, makan daging, makanan yang bersantan, makan kue kering, dan macam-macam, perut kita itu ibaratnya perlu diriset, diulang kembali gitu. Tapi secara simbolis gitu loh, jadi kita harus makan sayur. Nah, tiap-tiap sayur itu punya mantra tersembunyi. Ibaratnya ada maknanya lah di dalamnya. Jadi, makan 7 jenis sayur di hari ke-7 ini adalah bentuk self-love versi tradisional. Halo semuanya, Kongsi Facai. Kalian tahu nggak kalau hari ke-7 Imlek sebenarnya hari ulang tahun kita semua, yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi ini disebut Renri, legendanya Dewi Nuwa menciptakan makhluk hidup secara bertahap. Ayam di hari pertama, anjing di hari kedua, sampai pada akhirnya manusia diciptakan di hari ke-7. Ini adalah legenda dari Tionghoa. Nah, biasanya kalau ulang tahun kan kita makan kue kan. Tapi di tradisi ini, kita justru diwajibkan makan sayur-sayuran. Bukan sembarang sayur, tapi ada 7 jenis sayur khusus yang harus ada di meja makan. Kenapa harus sayur dan apa saja maknanya untuk nasib kita di tahun kuda api? Mari kita akan bahas tuntas biar hoki kamu makin meledak. Nah, kan ada yang biasa bilang, pantas kok saya kerja keras terus rezeki saya lewat gitu. Nah, ini teman-teman harus tahu nih. Yang pertama kita bahas dulu legenda penciptaan manusia versi Tiongkok. Tradisi ini bermula dari dinasti Han dan mulai berkembang ya di dinasti Han ini. Teman-teman juga kalau penasaran bisa dicari ceritanya ya. Tapi kita di sini fokus membahas 7 jenis sayurannya. Nah, tiap daerah atau suku di Tiongkok ini punya masing-masing jenis-jenis sayuran yang bisa dipilih seperti, sekarang daun seledri, kincai, memiliki kesamaan bunyi dengan kin yang artinya rajin, tekun, ataupun ulet. Nah, kalau daun seledri, teman-teman pasti familiar lah ya. Daun seledri ini gampang dicari. Dia itu punya makna juga. Jadi sebenarnya rajin dan supaya kita nggak malas jemput rezeki. Nah, ini ada daun sop, taswon. Bunyinya nih dalam bahasa Mandarin tuh maknanya tuh berhitung teliti itu, teliti dalam menghitung. Jadi itu ibaratnya kalau kita makan sayur ini, kita akan lebih teliti dalam menghitung pengeluaran dan pemasukan. Jadinya tuh yang berhubungan dengan uang lah. Selanjutnya ada lokyo. Ini bunyinya mirip dengan chongming. Chongming itu yang berarti cerdas, memiliki kemampuan. Ya bisa dibilang pintar lah gitu loh. Makna sayur ini biasa mempunyai bahasa dari nama sayurnya itu mirip dengan pelafalan yang berarti baik dalam bahasa Mandarin gitu loh. Selanjutnya ini ada kucai. Ini bunyinya ini mirip dengan tianchang diju. Itu simbol kelanggengan atau keabadian. Ini adalah favorit pebisnis nih. Biar usahanya tuh langgeng terus gitu loh.
nggak cuma pebisnis sih, untuk semua orang juga pengennya langgeng terus dari hubungan, bisnis, atau apapun gitu. Terus ada sawi pahit. Ini bunyinya mirip dengan tava chai. Itu mirip dengan arti dengan simbol kekayaan itu. Fa chai, kekayaan, kebahagiaan. Kaya raya, kebahagiaan, kekayaan, betul. Kayak kongsi fa chai ini kan mirip ya. Jadi harapannya tuh kita konsumsi ini, kita akan selalu kaya di tahun yang baru ini. Terus ada daun ketumbar atau daun wansui. Ini pelafalannya juga mirip dengan apa nih? Teman-teman bisa baca ya. Itu simbol hubungan atau persatuan. Jadi diharapkan habis makan daun ketumbar ini, diharapkan hubungan tuh tetap erat gitu loh, tidak terpecah belah. Jadi mana persatuan gitu. Terus lobak, icha atau chaito. Bunyinya mirip hai chaito, bermakna keberuntungan dalam bisnis. Nah, jadi ini wajib juga dimasukin dalam 7 jenis sayuran itu, agar kita melakukan bisnis tuh selalu beruntung, lancar terus gitu loh. Lalu ada selada, atau kita biasa sebutnya sengcai. Bunyinya mirip dengan sengmeng, yang artinya hidup penuh semangat. Hidup penuh semangat, agar bisa menghasilkan kekayaan yang lebih banyak. Ya bener dong, kalau semangat kerja, semangat cari cuan, makin kaya kita. Hidup jadi lebih happy, lebih mudah. Terus ada sawi putih, tapa chai. Sepertinya seperti dalam pelafalan bahasa Mandarin itu apa nih? Singpai, yang artinya itu kemurnian, bersih, suci, rezeki yang bersih gitu loh. Jadi yang kita terima tuh rezekinya tuh mengalir terus-menerus, bersih lah gitu. Seperti air yang mengalir bersih, banyak terus gitu loh. Jadi ini wajib ya teman-teman ya. Apakah boleh kalau sayurnya itu tidak seperti yang dijelaskan? Ya ini sih tergantung di daerah masing-masing ya. Apakah di daerah tersebut ada sayur ini? Kalau ada ya diusahakan wajib ada. Tapi di beberapa daerah kalau yang nggak ada, mungkin bisa kita ganti dengan sayur-sayuran yang lain gitu. Karena kan tidak semua ya, kayak di daerah-daerah China tuh ada juga, misalnya di daerah China sayur ini nggak ada. Kira-kira apa nih yang bisa diganti kalau nggak ada? Kita bisa tambahkan ikan atau ganti ikan itu. Karena ikan tuh bunyinya mirip dengan nian you yi. Itu yang berarti tiap tahun ada kelebihan. Terus kita bisa juga tambahkan kembang tahu. Fucu. Itu adalah simbol kekayaan. Terus kita bisa juga ganti dengan sayur kailan ataupun caisin. Nah, intinya setiap helai sayur yang kamu makan hari ini punya makna. Ada yang melambangkan kecerdasan, kekayaan, sampai panjang umur. Makanan ini di hari ulang tahun kita semua adalah cara terbaik buat merayakan hidup yang lebih sehat. Jadi bukan serta-merta tradisi ya, tapi itu ada makna di dalamnya, ada doa. Tapi kamu tahu nggak, ada satu jenis sayur yang katanya wajib ada, karena kalau nggak, syarat hokinya dianggap nggak lengkap. Kira-kira teman-teman ada yang bisa nebak nggak sayur apa itu? Kalau yang benar, nanti akan saya pin jawabannya di kolom komentar. Oke? Kalau teman-teman tahu jawabannya apa sayuran yang wajib ada, kalau misalnya nggak ada, syarat itu nggak terpenuhi. Silakan tulis di kolom komentar. Oh, saya tahu kok, harusnya sayur ini. Tulis di kolom komentar ya. Happy Lunar New Year's. May the Lunar New Year's bring you health, happiness, and success. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa, ingat,
jawab pertanyaan yang tadi, sayur apa yang wajib ada. Oke, tulis di kolom komentar. Kalau misalnya jawabannya benar, akan kita pin jawabannya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.